Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Rahman Rozikin selaku dosen mata kuliah Islam dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pembahasan kali ini. Saya akan menjelaskan bab syariah dan mazhab bagian satu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvia Nadita dengan nomor NIM 22 59 2001111 dari kelas D, program studi kimia, jurusan kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Brawijaya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua bab, yaitu ada bagian satu, definisi kedudukan syariat dalam Islam, perincian syariat Islam dan sumber-sumber syariat Islam. Dan bagian dua ada mazhab-mazhab fikih dalam syariat Islam, penjelasan ragam mazhab tidak bermakna penyimpangan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas pada bagian satu saja dan nanti ada tambahan beberapa yang saya jelaskan. Selanjutnya yaitu definisi syariah. Syariah sendiri berasal dari kata asyariah atau asyariah atau al-masyro'ah dalam bahasa yang berarti tempat air yang didatangi. Nah, kata syaro'ah bermakna meminum air secara langsung dengan mulut dari tempat air yang tidak pernah habis airnya. Yang mana tempat air tersebut sudah jelas dan aman. Agama disebut tempat syariah karena seakan-akan agama adalah tempat pemuas dahaga. Secara istilah, syariah adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dasar-dasar yang dibuat agar manusia bisa mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Nah, saudaranya sesama Muslim, sesama manusia, alam, dan kehidupan. Syariah juga disebut sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yakni berupa agama. Nah, dalam Al-Quran, istilah syariah setara dengan istilah amal soleh. Yang kedua, kedudukan syariat dalam Islam. Nah, kedudukan Islam sebagai sebuah agama bukan hanya berisi kepercayaan dan tidak hanya mengajarkan bagaimana meyakini sesuatu, tetapi juga mengajarkan mengatur manusia bagaimana caranya hidup di dunia. Nah, kepercayaan itu juga disebut sebagai akidah. Nah, akidah sendiri adalah aturan untuk mengarahkan manusia hidup di dunia. Akidah dan syariah berhubungan. Kedudukan manusia sama di dalam atau di hadapan syariah, tanpa membeda-bedakan baik dari jenis kelamin, ras, suku, dan lain-lain. Hanya tergantung kekuatan iman dan kekuatan konsistensi dalam menjalankan Islam. Nah, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perincian syariat Islam. Yang pertama ada adna ibadah, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi bukti kejujuran iman. Ibadah dalam syariah mencakup ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan empat hal tersebut merupakan fondasi atau rukun Islam. Yang kedua ada muamalah. Nah, muamalah sendiri adalah peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya bagi mereka, baik yang hubungannya dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, muamalah sendiri biasanya mencakup peraturan keluarga, hukum nikah, hukum talak, hukum warisan, harta, pertukaran, ukubah, negara, dan peraturannya.
Nah, ada juga pendapat lain dari perincian syariat Islam, yakni ada 4, yaitu yang pertama ibadah, muamalah, ukubah, dan kafarat. Selanjutnya ada sumber-sumber syariat Islam. Nah, sumber yang pertama yaitu sumber akidah yang bersumberkan yaitu dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua ada sumber syariat dari Al-Quran, nah, yaitu Al-Hadis. Yang kedua, Al-Quran mencakup makna yang mungkin dipahami atau implisit. Dan juga ada As-Sunnah. Yang ketiga ada Ar-Ra'yu, yang bisa diartikan sebagai upaya keras untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada penjelasan langsung terhadap suatu masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mujtahid mutlak yang sudah dijelaskan dalam tulisan Bapak Muhammad Rahmat Muhyiddin, yaitu didefinisikan sebagai orang yang sanggup mengambil hukum sendiri langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, orang yang disebut mujtahid mutlak adalah orang yang bisa menyimpulkan hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa bantuan dan bertanya kepada orang lain. Selanjutnya adalah ini merupakan salah satu untuk dikaji dalam pikirnya adalah ulama yang sudah disepakati sebagai mujtahid mutlak, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa dilihat hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faradallahu ta'ala mirasal walidaini wal ikhwah wa zawjati wa zawji fakana dhahiruhu anna man kana wadda au mahjuban wa zawjah fa inna dhahirahu yahtamilu an yarithu wa ghayruhum man summiya lahu miradu ila hadiduna hal dalat sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa aqawi aktsari ahli ilmi ala ayati anna ahlal mawad innama wawatu idza kanu fi hadiduna al-Asy-Syafi'i. Nah, penjelasan dari hadis tersebut yaitu pilihan kata farodo oleh Asy-Syafi'i dalam kalimat di atas yang hadis tersebut merujuk kepada istilah ahli waris yang disebut para fuqaha dengan nama ahlul faridah atau ashabul furud atau ashabul faraid atau zawul furud atau zawul faraid. Nah, bahkan bisa jadi penyebutan inilah yang menginspirasi para fuqaha untuk menciptakan istilah-istilah tersebut. Penjelasan yang kedua ada pilihan kata al-walidaini wal ikhwati waz-zawjati waz-zawj. Untuk formulasi rincian ahlul faridah menunjukkan Asy-Syafi'i paham betul ringkasan dari ahlul faridah yang memang terbatas pada 4 golongan itu. Nah, lafaz walidain mencakup ayah, ibu, kakek, dan nenek. Sedangkan lafaz ikhwah mencakup saudari sekandung, saudari seayah, saudara seibu, dan saudari seibu. Lafaz zaujah mencakup istri yang jumlahnya 1 maupun lebih dari 1 sampai maksimal 4. Selanjutnya ada lafaz mahjuban. Adalah isyarat bahwa di antara ahlul faridah itu ada yang berpotensi gugur. Nah, dengan lafaz ini pula seakan-akan Asy-Syafi'i sekaligus ingin menunjukkan bahwa ahli waris itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, yang kuat adalah yang tidak pernah gugur sama sekali, maksimal hanya berkurang jatahnya, dan yang lemah itu bisa gugur. Nah, lafaz mahjub yang ditulis Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa Al-Quran memberi isyarat
bahwa ahli waris itu bisa saja gugur dalam kondisi tertentu. Nah, isyarat Al-Quran jika benar-benar diteliti memang ada yang menunjukkan kesimpulan ini. Nah, siapapun yang memperhatikan serius lafaz falalah dalam surah An-Nisa, niscaya akan menyimpulkan bahwa lafaz ini mengandung pengertian konsepsi hijab dan pengguguran ahli waris dalam kondisi tertentu. Nah, As-Sunnah juga menguatkannya. Jumlah hadis menegaskan bahwa di sana ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi taksi keumuman lafaz dalam Al-Quran sehingga bisa disimpulkan kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi mawani, waris atau penghalang penghutang. Selanjutnya ada tidak terlihat, bisa dibaca ya. Nah, salah satu kata tersebut menunjukkan bahwa Asy-Syafi'i hanya berbicara kepada murid-murid yang telah hafal Al-Quran, memahami bahasa Arab lebih baik, dan bisa diajak berpikir untuk beristidlal dengan ayat. Sebab ketika Asy-Syafi'i berkata, Fardallahu ta'ala mirasal walidaini, lalu sang murid tidak teringat ayat waliya bawaihi likuli wahidin sudus dan seterusnya. Maka ia tidak akan bisa mencerna ucapan Asy-Syafi'i selanjutnya. Saat Asy-Syafi'i berkata wal ikhwah, lalu sang murid tidak teringat ayat kalalah, maka ia tidak akan bisa mencerna ucapan Asy-Syafi'i selanjutnya. Saat Asy-Syafi'i berkata wasjauja wazauj, lalu sang murid tidak teringat ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum dan seterusnya, maka ia tidak akan bisa mencerna ucapan Asy-Syafi'i selanjutnya. Jadi tidak mungkin ucapan Asy-Syafi'i itu bisa dipahami dengan baik dan tercerna dengan sempurna oleh orang yang belum hafal sekaligus memahami ayat-ayat yang terkait dengan apa yang disebutkan Asy-Syafi'i. Selanjutnya yaitu mengenai kalimat yang berbunyi fa inna dhahirahu yahtamilu an yarifu wa wairuhum mimman sumiya lahu miratu idam lana fi halin dunahan. Hanya mungkin dipahami oleh orang-orang yang sudah paham dengan konsepsi mawani dalam waris, mengerti dalil-dalilnya, juga hafal dalil-dalilnya, dan juga mengerti kondisi-kondisi yang membuat ahli waris gugur atau berkurang jatahnya. Kalimat ini juga hanya mungkin dipahami jika orang-orang sudah pernah belajar usul fikih, mengerti posisi Al-Quran dan As-Sunnah, mengerti pembahasan amkos, mahkum mandub, mujmal mufassal, dan sebagainya. Nah, dari sini sudah kelihatan sedalam apa ilmu yang diperlukan untuk memahami alam pikir Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Padahal ini baru memahami 3 kalimat saja. Diperkirakan jika semua kitab Mutawal Asy-Syafi'iyah dibaca, maka insya Allah baru bisa memahami lebih akurat dan lebih detail semua detail Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Nah, di antara fakta yang cukup mengguncang adalah ada ribuan syarah fikih dalam Hasanah, fikih mazhab Asy-Syafi'i, tapi belum diketahui satupun karya tertulis yang mensyarah kitab Al-Umm. Nah, ini contoh dari kitab Al-Umm. Nah, berikut juga diberikan contoh lain terkait memahami hadis, yaitu hadisnya berbunyi, Ya Aba Umairima fa'alan nuwaya. Nah, di zaman ulama Asy-Syafi'iyah yang bernama Ibnu Abbas, berabad keempat Hijriah, banyak orang yang berpandangan riwayat ini tidak ada gunanya. Diriwayatkan dan dihafalkan karena tidak ada nilai hukum apapun dalam ibadah maupun muamalah.
Mereka menyangka bahwa riwayat ini hanyalah candaan biasa Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai manusia. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut di zaman Ibnu Al-Qos itu para ahli hadis dihina dan dicela karena mengajarkan hadis-hadis yang dianggap mubazir. Hal seperti itu. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, Jawad hari ba'na qasi fi awal kitabihi am ba'dan nasi ala ahli hadith annahum yaruna asya ala faidata fiha famathala dhalika bihadithi abi ummi. Nah, Ibnu Al-Qas menulis pada bagian kitabnya bahwa ada orang yang mencela ahli hadis karena mereka meriwayatkan sejumlah riwayat yang tidak ada gunanya. Mereka mencontohkan riwayat yang dengan kualifikasi seperti itu, yakni dianggap tidak berguna dengan hadis Abu Umair ini. Batu Al-Bari juz 10 halaman 584. Nah, persangkaan sebagian orang bahwa hadis ini memang sama sekali tidak mengandung pengertian hukum, jawabannya adalah tidak benar. Nah, hal itu dikarenakan bahwa ini menerjemahkan sejumlah hukum penting, misalnya bolehnya bercanda, bolehnya mengulang dan bahwasanya itu adalah ibadah sunnah, bukan puasa, boleh mencandai anak yang belum memayis, boleh berulang-ulang mengunjungi orang-orang yang dicandai, bersikap penuh wibawa pada saat di jalan, dan bersikap humanis saat di rumah dengan bercanda, diisyaratkan tawadu sehingga tidak merasa rendah bercanda dengan anak kecil, bolehnya menilai dengan tanda-tanda yang terlihat oleh mata karena Rasulullah SAW melihat kesedihan Abu Umair yang tampak untuk memahami kesedihannya yang bersembunyi, bersikap lembut terhadap kawan baik besar maupun kecil, khobar ahad diterima, sebab yang menjawab penyebab kesedihan Abu Umair adalah satu orang, bolehnya memberi kunyah untuk anak kecil dan lain-lain. Selanjutnya, Akos ini berhasil menemukan 60 kesimpulan hukum dari satu hadis kecil ini yang beliau tulis dalam satu karya khusus yang berjudul Fawaid Hadis Al-Umair. Nah, setelah kita melihat hadis Umair tadi, jika kita kagum dengan Ibnu Akos karena bisa menggali 60 hukum dari hadis singkat seperti itu, maka tahan dulu. Karena Ibnu Akos sangat wajar bisa menggali kesimpulan hukum seperti itu karena beliau hidup pada abad keempat Hijriah. Sudah meminum ilmu ulama-ulama pendahulunya dan mazhab pun sudah mulai memapankan diri dan mematangkan perkembangannya. Nah, yang lebih mengagumkan lagi adalah Asy-Syafi'i yang tadi sudah dijelaskan karena beliau sanggup istiqat 100 hukum dari satu dalil saja dan itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Artinya, kesimpulan hukum yang ditemukan Asy-Syafi'i adalah orisinil dan belum pernah dinyatakan oleh siapapun sebelum beliau wafat. Okay. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an atau Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang faqih karena beliau sanggup mengistinbat 100 hukum dari satu dalil saja. Dan itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Orang faqih adalah orang yang bisa menggali satu dalil atau hukum dasar dari karena beliau sanggup mengistinbat 100 hukum dari satu dalil saja dan itu tidak memerlukan bantuan siapapun. Oleh siapapun, kemudian dia merinci dari suatu dasar dalil itu menjadi bercabang pembahasan. Nah, kalau pada zaman sekarang sudah menemukan ulama atau bahkan susah menemukan ulama atau bahkan tidak ada yang bisa seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka dari itu, jika merasa mustahil
mustahil, maka saatnya untuk tahu diri dan menempatkan diri, serta orang lain sesuai kadarnya secara proporsional. Jangan sampai gampang melari diri atau seseorang dengan sebutan mujtahid, apalagi mujtahid mutlak jika tidak paham maknanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.